Thor dan Odin, dewa Nordik yang menjadi simbol kekuatan di medan perang. Halo guys, kembali lagi di channel Sukses TV. Kali ini saya akan membahas tentang dewa-dewa Nordik. Sebelum videonya dimulai, alangkah baiknya di like dan di subscribe. Jauh di tanah es yang luas dan pegunungan yang menjulang, tersebar kisah-kisah tentang para dewa yang berkuasa, yang memimpin di atas Asgard dengan kekuatan yang tak tertandingi. Di antara mereka dua sosok berdiri paling tinggi, Odin, sang ayah segala dewa kebijaksanaan dan perang, dan putranya Thor, sang dewa petir yang perkasa. Mereka bukan hanya penguasa di dunia para dewa, tetapi juga simbol kekuatan yang tak terbantahkan di medan perang, dipuja oleh para prajurit Viking dan diabadikan dalam. Namun, seperti banyak mitos, di balik setiap dewa besar ada kisah tentang perjuangan, takdir, dan pengorbanan. Thor dan Odin tidak hanya dikenal karena kekuatan fisik mereka, tetapi juga karena kecerdikan, kebijaksanaan, dan keberanian yang menginspirasi prajurit di setiap medan pertempuran. Kisah mereka adalah tentang kekuasaan, kemuliaan, dan perang yang tak pernah berakhir. Odin, ayah segala, adalah sosok yang memerintah dengan kebijaksanaan tak terhingga, tetapi kebijaksanaan itu tidak datang tanpa pengorbanan. Dalam perjalanannya untuk menguasai rahasia alam semesta, Odin harus menukar satu matanya dengan minuman dari sumur Mimir, sumber kebijaksanaan tertinggi. Ini dengan satu mata yang menyala-nyala dan mampu melihat melampaui batas waktu dan ruang. Odin memiliki kekuatan yang jarang dimiliki oleh para dewa lainnya. Namun ini hanyalah awal dari pencarian untuk pengetahuan yang lebih besar. Odin juga dikenal karena penguasaannya dalam seni sihir kuno yang disebut Seid, yang memberinya kemampuan untuk mengubah takdir. Meskipun ia adalah dewa yang kuat, Odin tidak selalu mengandalkan kekuatan fisik semata. Ia lebih memilih strategi dan kecerdikan, mengirim burung gagaknya Hugin dan Munin untuk mengumpulkan informasi dari seluruh dunia. Dalam setiap perang, Odin adalah otak di balik strategi besar. Para prajurit Viking yang memuja dewa ini seringkali memohon kebijaksanaannya sebelum memasuki medan perang, berharap bahwa ayah segala akan memberi mereka wawasan dan taktik untuk mengalahkan musuh. Namun meskipun Odin dihormati sebagai dewa kebijaksanaan, dia juga sosok yang menuntut pengorbanan. Para prajurit yang mati di medan perang sering dipilih oleh Odin untuk bergabung di Valhalla, aula besar di Asgard di mana mereka akan mempersiapkan diri untuk pertarungan terakhir di Ragnarok. Kehidupan dan kematian berada di tangan Odin, dan para prajurit tahu bahwa hanya mereka yang paling berani dan kuat yang akan mendapatkan tempat di sisinya. Jika Odin adalah sosok dewa yang penuh kebijaksanaan dan strategi, Thor adalah perwujudan dari kekuatan murni. Dengan palu legendarisnya Mjolnir, Thor menjadi simbol kehancuran yang dahsyat dan tak terbendung. Setiap kali ia menghantamkan palunya, guntur menggelegar dan petir menyambar, memusnahkan musuh-musuh yang berani menentang para dewa. Thor adalah pelindung Asgard, dan takdirnya adalah untuk selalu berada di garis depan dalam setiap pertempuran, melawan ancaman yang datang dari raksasa es, troll, dan makhluk-makhluk lainnya. Para prajurit Viking sangat mengagumi Thor. Mereka melihat dirinya sebagai dewa yang lebih dekat dengan manusia, karena kekuatannya sangat kasar dan tidak rumit. Dalam setiap medan perang, mereka memanggil namanya, memohon kekuatan dan keberanian yang dimiliki Thor. Palu Mjolnir juga menjadi simbol perlindungan, seringkali digunakan sebagai jimat dalam pertempuran untuk membawa keberuntungan dan mengusir musuh. Namun di balik kekuatannya yang luar biasa, Thor memiliki hati yang penuh dengan rasa tanggung jawab. Sebagai putra Odin, dia merasa wajib untuk melindungi tidak hanya Asgard, tetapi juga Midgard, dunia manusia. Setiap petualangan yang dia jalani, setiap pertempuran yang dia menangkan adalah demi menjaga keseimbangan alam semesta. Dia tidak hanya menghancurkan, tetapi juga menciptakan rasa aman dan ketenangan bagi orang-orang yang berada di bawah perlindungannya. Salah satu kisah paling terkenal tentang Thor dan Odin adalah tentang pertempuran mereka melawan raksasa es, musuh bebuyutan para dewa. Di tanah Jotunheim, di mana raksasa es memerintah dengan kekuatan es dan kegelapan, Thor dan Odin memimpin pasukan Asgard dalam serangan yang menentukan.
Raksasa es dipimpin oleh Laufey adalah makhluk besar dengan kekuatan tak terbatas yang telah lama. Dengan palu Mjolnir di tangan, Thor menghantamkan musuh-musuhnya dengan kemarahan yang membara. Sementara Odin dengan mata yang tajam dan kebijaksanaan yang dalam merencanakan setiap gerakan dengan perang ini bukan hanya soal kekuatan fisik, tetapi juga strategi, dan Odin dengan cerdik memanfaatkan pengetahuannya tentang sihir untuk menipu dan mengelabui raksasa es. Thor dengan semangat yang tak terbendung berhasil memukul mundur raksasa es demi satu, menghancurkan mereka dengan setiap ayunan palunya. Pertempuran itu berlangsung selama berhari-hari, dan ketika es akhirnya retak dan tanah Jotunheim bergetar di bawah kekuatan para dewa, kemenangan pun ada di tangan Asgard. Thor dan Odin meskipun berbeda dalam pendekatan menunjukkan kepada para prajurit bahwa kekuatan dan kebijaksanaan ketika digabungkan dapat menghancurkan ancaman paling mematikan sekalipun. Namun meskipun kekuatan mereka sangat besar, Thor dan Odin tahu bahwa mereka tidak abadi. Seperti semua makhluk di alam semesta, bahkan para dewa memiliki takdir yang harus mereka hadapi. Ragnarok akhirnya dunia menurut mitologi Nordik adalah pertempuran terakhir di mana para dewa termasuk Thor dan Odin akan bertarung melawan musuh-musuh mereka untuk terakhir kalinya. Dalam pertempuran ini, Odin akan menghadapi serigala raksasa Fenrir, sementara Thor akan berhadapan dengan Jormungandr, ular dunia yang begitu besar sehingga tubuhnya melingkari seluruh Midgard. Meskipun mereka tahu bahwa takdir mereka adalah kematian, Thor dan Odin tidak mundur. Mereka menerima takdir ini dengan keberanian yang luar biasa, karena bagi mereka berjuang hingga akhir adalah esensi dari kehidupan itu sendiri. Ragnarok bukan hanya tentang kehancuran, tetapi juga tentang kelahiran kembali. Dalam mitologi Nordik, meskipun para dewa akan binasa, dunia akan terlahir kembali dari abu. Thor dan Odin mungkin akan jatuh di medan perang, tetapi semangat mereka akan hidup dalam generasi yang baru. Kisah mereka tidak berakhir dengan kematian, tetapi dengan harapan akan dunia yang lebih baik. Kisah Thor dan Odin tidak hanya hidup di dunia mitos, tetapi juga di hati para prajurit yang berjuang di medan perang. Selama berabad-abad, para pejuang Viking memandang Thor dan Odin sebagai simbol kekuatan dan kebijaksanaan. Di tengah hiruk-pikuk pertempuran, mereka memanggil nama para dewa ini, mencari perlindungan, kekuatan, dan keberanian untuk menghadapi musuh-musuh mereka. Odin dengan kebijaksanaannya menjadi inspiratif bagi para jenderal dan pemimpin militer. Sementara Thor dengan kekuatannya yang tak tertandingi menginspirasi setiap prajurit yang maju dengan keberanian di medan perang. Mereka tidak hanya dilihat sebagai dewa, tetapi juga sebagai teladan yang harus diikuti. Setiap ayunan pedang, setiap suara perisai yang berbenturan menggema dengan semangat dewa-dewa Nordik yang dulu berperang di langit Asgard. Kisah Thor dan Odin adalah cerita tentang kekuatan yang tak terbatas, kebijaksanaan yang mendalam, dan keberanian yang tak kenal takut. Mereka adalah dewa-dewa perang, tetapi simbol bagi umat manusia, bahwa bahkan dalam menghadapi ancaman terbesar sekalipun, kita bisa menemukan kekuatan untuk bertarung, untuk tidak pernah menyerah, dan untuk percaya bahwa di balik setiap badai ada harapan yang menunggu di ujung. Dalam setiap kilat yang menyambar di langit, kita diingatkan akan Thor. Dalam setiap strategi brilian yang membawa kemenangan, kita mengingat Odin. Thor dan Odin, dua dewa besar Nordik yang akan selalu menjadi simbol kekuatan dan ketangguhan, baik di medan perang maupun dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih yang sudah menonton, semoga yang saya sampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Peace out.